Setelah Hamyong menyerahkan bukti kepada Song Chaok, dia kembali ke ruang berita untuk mendapatkan pekerjaannya kembali. Meskipun Gongjo dan Iljo ingin dia tetap diam tentang urusan Chaok dengan Sora, Inha memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran. Di tempat lain, Hamyong memiliki rencana cadangan dengan seorang informan yang mungkin saja itu Bumjo. Saat Sora meminta bertemu dengan Inha, ibunya menolak dengan alasan mereka tidak lagi membutuhkannya. Sora menyatakan bahwa ini pertama kalinya Song Chaok menolak permintaannya, menimbulkan ketegangan. Setelah Chaok memutuskan untuk melaporkan sendiri cerita yang melibatkan dirinya dan Sora, suasana di MSC menjadi tegang. Gongjo yang awalnya berniat untuk melaporkan cerita itu, namun mundur saat mengetahui Chaok akan melakukannya. Terkejut ketika Chaok memberinya izin untuk melanjutkan. Sementara itu, Iljo memberitahu direktur tentang rencana Gongjo, yang kemudian memberitahu Sora. Di sisi lain, Hamyong mengantar Inha pulang dengan keprihatinan terhadap kesehatan Gongpil. Tetapi dia enggan untuk masuk ke dalam rumah. Beberapa kejadian penting terjadi dalam cerita. Inha kembali ke MSC dan menghadapi momen sulit saat harus memilih antara melaporkan kebenaran atau menjaga pekerjaannya. Sementara itu, Hamyong menyerahkan bukti penting kepada Song Chaok, tetapi Inha mengajukan kembali pengunduran dirinya. Gongjo, rekan kerjanya, akhirnya setuju untuk melaporkan cerita tersebut setelah momen penuh tegang di ruang rapat. Di sisi lain, Bumjo mengungkapkan keputusannya untuk bertemu Sora. Konflik semakin memuncak ketika Hamyong menemukan bahwa Inha hampir menjadi korban serangan misterius. Bumjo mengakui bahwa ia mengalami kesulitan dalam menghadapi situasi yang sedang terjadi. Ia merasa bahwa ibunya selalu menjadi sosok yang baik dan manis baginya. Seperti yang diduga, Bumjo telah merekam setiap percakapan dengan ibunya sejak hari dia menghadapinya. Dia mengungkapkan keraguan untuk memenuhi janjinya, tetapi Hamyong tidak ingin memberinya tekanan karena memahami betapa sulitnya situasi tersebut. Meskipun begitu, Bumjo tampaknya sedikit lega mendengar sikap pengertian dari Hamyong. Dia bahkan bertanya kepada Hamyong apakah Hamyong menganggapnya sebagai seseorang yang menjengkelkan dan benci, yang disambut dengan respon lucu dari Hamyong. Seorang pengendara motor muncul di dekat apartemen Hamyong dan hampir menabrak Inha, tetapi Hamyong menyelamatkannya. Kemudian Bumjo mengunjungi Hamyong dan mereka berbicara tentang situasi mereka. Bumjo mengungkapkan bahwa dia merekam percakapannya dengan ibunya sejak dia menyadari kebenaran. Selanjutnya, seorang pengirim barang datang ke YGN dengan kotak yang berisi pistol paku besar. Menembakkan paku ke ruangan berita, Hamyong berhasil menangkap penyerang itu, tetapi dia berhasil melarikan diri dengan menarik alarm kebakaran. Di MSC, Inha dan Chaok bekerja sama untuk mencari tahu tentang hubungan Sora dengan seorang anggota dewan. Setelah kejadian di YGN, seorang penyerang muncul di MSC dengan pisau, mencoba menyerang Song Chaok dan Inha. Hamyong tiba tepat waktu dan berhasil menghentikan penyerang, meskipun dia terluka. Inha dan Chaok yang terjebak di ruang penyuntingan aman setelah pertarungan itu. Hamyong setelah memastikan keamanan mereka pingsan di pundak Inha. Setelah serangan di YGN dan MSC, Inha, Hamyong, dan Chaok menunggu di rumah sakit sementara Hamyong menjalani operasi untuk luka di lengannya. Keduanya khawatir dan bertanya-tanya mengapa mereka menjadi target serangan. Di tempat lain, pengendara motor penyerang yang diketahui ditangkap oleh polisi. Tim dari YGN dan MSC bertemu di jalan, bersiap untuk meliput berita tentang serangan. Meskipun insiden ini mengejutkan, mereka menyadari bahwa tugas mereka sebagai wartawan adalah untuk melaporkan kejadian berbahaya seperti ini. Yurai menemukan bahwa pelaku penyerangan pengendara motor adalah putra dari pimpinan perusahaan bus yang pernah mencoba menipu Song Chaok. Bumjo sementara itu merenungkan rekaman-rekaman yang dia miliki tentang ibunya. Setelah Hamyong menjalani operasi, dia diputuskan untuk dalpeng. Pertanyaan muncul tentang motif sebenarnya di balik serangan tersebut, baik di antara teman-teman di YGN maupun di antara Inha dan Dalpeng. Serangan terhadap Inha, Hamyong, dan Chaok mendapatkan perhatian dari YGN dan MSC. Dengan tim-tim mereka mencoba memahami siapa pelaku dan apa tujuannya. Gyodong dari YGN menduga bahwa serangan itu mungkin merupakan pesan untuk mereka agar diam tentang cerita Sora. Di tengah situasi ini, Yurai dari YGN mencoba untuk mendengarkan percakapan di ruang rapat tetapi tidak berhasil.
Sementara itu, Song Chaok dari MSC menghadap Sora untuk mencoba memahami motif di balik serangan tersebut. Kemudian Bum Jo menghadap Sora dan mengetahui bahwa dia telah mengirim pelaku serangan ke In-ha dan Hamyong sebagai peringatan, serta mengambil ponsel Bum Jo yang berisi rekaman percakapan mereka. Sora meminta Bum Jo untuk kembali ke hubungan yang mereka miliki sebelumnya, ketika dia menangani segala hal yang kotor. Setelah serangan terhadap Hamyong dan In-ha, kebingungan pun muncul di antara rekan-rekan di YGN dan MSC tentang motif sebenarnya dari serangan tersebut. Yodong menduga bahwa serangan itu mungkin merupakan pesan atau peringatan untuk menjaga mulut mereka tetap tertutup tentang cerita Sora. Di sisi lain, Yurai dan rekan-rekannya mencoba untuk mendapatkan informasi tentang pelaku serangan melalui pendengaran yang sembunyi-sembunyi di dekat ruang rapat polisi. Sementara itu, Bum Jo dipenuhi dengan pertimbangan tentang apa yang harus dilakukan dengan rekaman-rekaman yang dia miliki tentang ibunya, yang memuat pembicaraan rahasia. Di sisi lain, Song Chaok semakin bertekad untuk melaporkan cerita tentang Sora, meskipun menghadapi ancaman langsung. Di tengah kekacauan itu, keakraban antara Hamyong dan In-ha semakin terasa, terutama setelah serangan tersebut. Mereka menjalani momen-momen romantis yang menghangatkan hati, meskipun Dalpeng agak cemas melihat kedekatan mereka. Sementara itu, Song Chaok memimpin MSC dengan tekad yang besar untuk membongkar kebenaran, menyadari bahwa melaporkan berita bisa menjadi benteng terbaik mereka dalam menghadapi ancaman. In-ha mendapatkan kembali amplop bukti dari ibunya, yang sekarang memutuskan untuk menjadi narasumber sendiri. Chaok meminta In-ha untuk membawa amplop itu kembali kepada Hamyong, sementara Chaok akan mengambil langkah-langkah hukum untuk membongkar kebenaran. Mereka berdua bertemu dengan Hamyong dan memutuskan untuk melaporkan segala sesuatu yang terjadi. Chaok dengan tekad yang kuat bersiap untuk mengungkapkan kebenaran, bahkan jika itu berarti kehilangan segalanya. In-ha meskipun khawatir, merasa dihargai karena dipercayai oleh Chaok untuk menyelesaikan tugas ini. Dalam situasi yang tegang, In-ha dan Hamyong merasa terbebani oleh peristiwa yang mengancam kehidupan mereka dan orang-orang terdekat. In-ha berbagi beban dengan Hamyong, bertanya bagaimana dia bisa bertahan ketika harus melaporkan kakaknya, menunjukkan kerentanannya yang mendalam. Namun mereka saling menguatkan satu sama lain, menunjukkan dukungan dan kesetiaan dalam menghadapi masa sulit. Di sisi lain, Song Chaok menghadapi ancaman dari Sora dan tetap tegar meskipun dihadapkan pada situasi yang sulit. Dia menunjukkan keberanian dan kekuatan karakter dalam menghadapi tekanan dari pihak yang lebih kuat. Sementara itu, Chaok membuat keputusan penting untuk mengambil tindakan sebagai narasumber dan menghadapi konsekuensi dari keputusannya. Meskipun menghadapi resiko besar, dia bertekad untuk membongkar kebenaran demi keadilan, memberikan contoh ketabahan dan tekad yang luar biasa. Ketiga karakter ini menunjukkan keberanian dan keteguhan dalam menghadapi tantangan, serta komitmen mereka untuk mengungkap kebenaran demi keadilan. Meskipun menghadapi rintangan besar, mereka tetap berdiri teguh untuk prinsip-prinsip mereka, memperlihatkan integritas dan semangat yang luar biasa. Dan episode 18 berakhir. Ditunggu next videonya. Salam, annyeonghaseyo.